Akhir mata doa. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 disilahkan. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 untuk dibaca. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan bercucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ya. Latar belakang daripada ayat ini adalah peristiwa dikatakan Tuhan memulihkan Sion. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami 2 kali pembuangan. Yang pertama pembuangan ke Babel, yang kedua adalah saat mereka dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Dan ayat ini berkisah tentang bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, ya, meskipun yang memerintah pada saat itu adalah Persia, karena silih berganti yang pemerintahan yang berkuasa pada saat itu antara Persia atau Babel ataupun kerajaan-kerajaan yang lain. Dan ayat ini merupakan pernyataan daripada ketika Ezra diperintahkan oleh Kores untuk membangun kembali Yerusalem. Dan waktu itu yang dilakukan oleh Ezra adalah dia kembali ke Yerusalem dengan beberapa suku-suku yang masih ada, dan mereka mulai membangun tembok Yerusalem. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berada di Israel, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapati jenis batu yang bentuknya berbeda-beda. Itu menunjukkan mengenai tahun dan keberadaan masa daripada ketika tembok itu dipasang, ya. Jadi ada masa ketika zamannya Salomo, ada masa ketika zamannya Herodes, lalu ada masa ketika masa daripada ketika Islam mulai menguasai Israel pada masa itu. Nah, yang menarik adalah ketika Ezra membangun tembok Yerusalem itu tidak serta-merta dengan mudah. Tetapi ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang dihadapi oleh Ezra. Dan dikatakan di dalam Ezra bahwa ketika dia membangun tembok atau benteng Yerusalem itu kembali, di mana tangan yang satu bersiap dengan senjata, tangan yang satu bekerja untuk membangun benteng. Dan dalam kondisi selalu waspada, karena seringkali ada pengacau-pengacau yang datang, mereka merobohkan tembok yang sudah dibangun, mereka merusak, mereka mencuri bahan-bahan yang ada, sehingga membuat pekerjaan itu sungguh-sungguh begitu berat. Nah, oleh pemazmur dikatakan apa yang dialami oleh Ezra ini adalah satu peristiwa, satu keadaan, sebuah perjuangan yang berat, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa perjuangan daripada Ezra itu pada akhirnya boleh membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menangis adalah salah satu bahasa tubuh, adalah satu bahasa yang ditampilkan ketika seseorang dalam keadaan senang. Orang yang senang itu bisa menangis, tetapi lebih cenderung ditujukan kepada orang yang sedang mengalami satu kesusahan yang mendalam, satu penderitaan yang dalam, di mana kalau boleh saya katakan itu sudah amat sangat luar biasa. Sehingga dia menangis, ya, merenungi, meratapi apa yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi menangis menjadi sebuah pelampiasan daripada isi hati yang begitu amat sangat berat. Nah, seringkali
ketika konseling itu selalu saya katakan, kamu kalau mau menangis, menangis saja. Dan ketika dia menangis dan ketika dia sudah menangis, saya katakan, kamu sudah lega sekarang? Iya Om, saya sudah lega. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah tangisan itu bisa terjadi oleh karena beban yang begitu mendalam di dalam kehidupan daripada seseorang. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajar dalam kehidupan kita bahwa di dalam doa yang disertai dengan tangisan itu adalah sebuah langkah di mana hidup kita maju, tidak mundur, ya. Jadi langkah ketika kita berdoa dan menangis itu adalah sebuah langkah maju, bukan langkah mundur. Langkah di mana kita sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Tuhan pertolongan dan kasih-Nya Tuhan untuk turun supaya pergumulan yang kita hadapi itu bisa terselesaikan. Pagi hari ini ada beberapa contoh di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, di mana tangisan ini adalah sesuatu hal yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sebuah tangisan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu bisa mendatangkan kuasa-Nya Tuhan? Dibacakan Bu, Mazmur 56 ayat yang ke-9 dan ke-10. Mazmur 56 ayat 9 dan 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Sengsaraku engkau layan hidup-hidup, air mataku taruh ke dalam kiblatmu. Bukankah semua telah kau dapatkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadamu. Iya, di hadapan Tuhan air mata saudara itu ditaruh di dalam kirbatnya. Kirbat itu adalah tempat anggur dari kulit, ya. Jadi ketika kirbat air mata kita ditaruh dalam kirbatnya Tuhan dan kirbat itu penuh, dikatakan di sini, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Jadi itu membuat sebuah perkenanan yang daripada Tuhan ketika kita bergumul tentang suatu hal dan kita menangis. Artinya tangisan saudara di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini sebuah ungkapan, sebuah bahasa di mana ketika kita bergumul tentang sesuatu hal tidak kita lakukan dengan biasa, tetapi kita lakukan dengan luar biasa. Kita sungguh-sungguh memohon Tuhan, memohon kasih-Nya Tuhan untuk boleh terjadi atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ada beberapa kisah di mana orang menangis di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu tangisan daripada Hana, ya. Bahwa di sana pada masa itu ada seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia mempunyai dia mempunyai istri dua, yaitu Penina dan Hana. Hana tidak punya anak, ya. Sementara Penina itu punya anak, dan sepertinya kalau kita lihat ayat ini, Hana itu adalah istri yang pertama, ya. Jadi Penina ini istri yang kedua, karena pada masa itu ada tradisi yang mengizinkan jika istrinya tidak mempunyai anak, maka suaminya itu boleh mengambil perempuan lain untuk memberikan anak. Seperti kasusnya daripada Abraham. Tetapi sekali lagi ini pada masa yang lampau dan itu bukan perintah Alkitab. Itu adalah tradisi yang ada pada waktu itu. Nah, dikisahkan di sini bahwa Hana ini tidak mempunyai anak sehingga Elkana mengambil Penina dan memberikan Elkana itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, keberadaan Penina ini justru membuat hatinya Hana itu sedih, ya, karena dikatakan di dalam 1 Samuel 1 di sana dikisahkan bagaimana Penina ini selalu istilahnya apa ya, ngece ya, atau menghina daripada Hana, ya. Mungkin Hana itu dikatain sebagai mandul, dikatain apa, wanita yang tidak berguna dan sebagainya, kira-kira seperti itu.
dan itu membuat Hana menangis. Dan setiap tahun ketika Elkana itu pergi ke rumah Allah untuk beribadah, Hana itu hanya mendapat satu bagian, sementara Penina itu bagian yang untuk dipersembahkan. Penina diberi, anak-anaknya Penina itu pun juga diberi. Sampai pada akhirnya Hana mengambil satu ketetapan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai-sampai Imam Eli itu berkata, kamu pagi-pagi kok sudah mabuk? Karena sudah tidak ada lagi bahasa yang boleh disampaikan oleh Hana, hanya mulutnya yang komat kamit dan air matanya yang bercucuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan Tuhan air mata saudara tidak pernah sia-sia. Di sini ada kesaksian. Maaf, Opung, saya cerita sedikit tentang Opung ya. Jadi ada Bapak Jisman, ya. Itu Bapak Jisman itu dia kembali lagi datang beribadah itu tahun 2010. Bulan Desember, tanggal 28 Desember beliau diteguhkan ulang ya, karena saya ingat betul karena itu adalah bulan Desember itu tanggal 8 Desember saya dilantik menjadi gembala, dan 28 Desember itu adalah pas ulang tahun pernikahan saya. Jadi saya selalu ingat akan peristiwa itu. Bagaimana Opung ini, dia setelah papa dipanggil Tuhan tahun 2000, Opung ini pergi ya, pergi dengan perempuan yang lain kalau boleh saya bilang ya. Dan itu membuat selama 10 tahun ibu beribadah sendiri. Saya hanya melihat ibu itu hanya menangis. Ibu tidak pernah menyisakan hari Minggu tanpa hadir. Jadi setiap minggu ibu itu selalu hadir dan ibu selalu menangis. Dan saya yakin doa daripada Ibu Jisman pada waktu itu nggak sia-sia. Selama 10 tahun ibu ini bergumul, dan pada waktunya Tuhan menjawab. Tiba-tiba Bapak Jisman itu pulang dan dia kembali lagi kepada ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberat apapun beban yang Bapak Ibu Saudara alami, ketika Bapak Ibu Saudara menangis di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Dulu pernah di tempat ini ada keluarga pengusaha di tempat ini. Dia terbelit hutang dengan begitu luar biasa. Sampai-sampai di rumahnya itu didatangi debt kolektornya itu dari Jakarta 2 mobil. Dan akhirnya anak Tuhan ini bersama dengan keluarga, istri dan anaknya, dia 2 puasa di gereja ya. Jadi selama kalau tidak salah waktu itu entah 3 hari 4 hari beliau bersama dengan istri, anak-anak itu hanya sebagian itu ikut makan di pastori pada waktu itu, berdoa di gereja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba bosnya yang di Jakarta itu menyuruh debt kolektornya untuk pulang. Dan bosnya yang di Jakarta itu mengatakan, sudah, kamu punya uang berapa, kamu angsur itu hutangmu. Kalau bukan cara Tuhan yang bekerja, ini tidak bisa terjadi. Jadi saudara, ketika menghadapi masalah dan persoalan, jangan menggerutu. Selalu ada jalan keluar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara benar-benar ingin sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan setiap air mata yang keluar itu tidak pernah sia-sia. Air mata itu tidak terbuang sia-sia. Air mata itu ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Dan ketika sudah pada titik tertentu, Tuhan yang akan campur tangan. Ini luar biasanya air mata yang kita tumpahkan pada saat kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sangat sayang sama kita, ya. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah menghendaki dalam kehidupan umatnya itu menangis sedih. Yang Tuhan kehendaki itu adalah orang-orang percaya itu selalu ada di dalam sukacita. Tetapi kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah pergumulan, supaya dengan pergumulan itu iman kita menjadi kuat dan bertumbuh. Hari-hari ini jika ada masalah dan persoalan yang datang dalam hidup saudara, menangislah di hadapan Tuhan. Curahkan air matamu di hadapan Tuhan, gak usah sungkan sama Tuhan, ya.
Biarlah ketika kita menangis, suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak-anak, keluarga, siapapun tidak tahu. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Dan biarlah air mata kita itu ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Dan pada saat itu kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dan berperang bagi kita. Itu adalah tangisan daripada Hana, air mata yang tercurah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Lalu kemudian di dalam 2 Raja-Raja 20 kita akan coba baca 2 Raja-Raja 20 mengenai keberadaan daripada Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya lagi keluar dari perantaran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja Tuanku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurku, telah kudengar doaku dan telah melihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini di tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayah saya itu nggak pernah menangis ya, saya nggak pernah melihat ayah saya menangis. Tetapi saya hanya mendengar cerita dari ibu saya. Kalau tidak salah waktu itu masih di Kamagung kalau tidak salah. Jadi GBPS ini pertama kali di Kamagung di rumah Bapak Kasbani. Itu ayah saya masuk di Tuban itu sekitar lebih kurang bulan April kalau tidak salah, itu catatan yang pernah saya lihat tahun 1967. Dan konon jemaatnya itu hanya tinggal 6 orang emak-emak aja. Nah, saya lahir tahun 70, kalau tidak salah pindah di Piretendea nomor 2 ini sekitar tahun 72 atau 73. Ibu saya cerita bahwa pada saat saya masih kecil ya, masih mungkin bayi, mungkin setahunan kalau tidak salah, itu terkena diare ya. Diare begitu amat sangat berat. Ibu saya cerita saya dibawa oleh ayah saya di altar di gereja. Lalu pada waktu itu dinyanyikan lagu Kuserahkan, Kuserahkan. Dan biasanya kalau nyanyi lagu Kuserahkan, Kuserahkan itu artinya mau berangkat. Ya, jadi betul-betul ayah saya pada waktu itu menyerahkan saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Ya, kira-kira seperti itu. Ayah saya menangis dan akhirnya setelah saya menangis semalaman kemudian diam. Paginya itu tetangga sudah datang di pastori dengan membawa beras, dengan membawa gula, dan mereka berkata apa? Ikut belasungkawa. Lalu kemudian ibu saya bilang, wong itu loh Yunias itu nggak apa baik-baik, wong sekarang dia sedang tidur sudah sehat. Jadi semua orang itu jadi malu begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah Hizkia ini diceritakan bagaimana dia sakit. Dan Yesaya diberitahukan untuk memberitahu kepada Yesaya supaya siap-siap bahwa dia akan mati.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang menyedihkan, sesuatu hal yang menyakitkan. Ketika Hizkia mendengar bahwa dia akan mati, yang dilakukan adalah dia berpaling ke tembok dan menangis. Saya yakin tangisan Hizkia itu bukan tangisan diam, tetapi kalau boleh saya katakan itu tangisan berteriak, ya. Tuhan tolong, Tuhan masih banyak tugas yang harus kuselesaikan, kira-kira seperti itu. Tuhan tolong. Dan jeritan daripada Hizkia itu naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar, dan belum sampai Yesaya keluar, Tuhan katakan, kamu balik lagi dan katakan kepada Hizkia, dia akan sembuh dan umurnya akan aku tambahi 15 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa air mata doa itu bisa mendatangkan mujizat. Ya, air mata doa itu bisa mendatangkan mujizat. Mengapa air mata di dalam doa itu mendatangkan mujizat? Karena ketika air mata itu didengungkan atau disuarakan, itu adalah sebuah pernyataan dari hati yang paling dalam, sebuah penyerahan yang sungguh. Orang tidak akan menangis ketika dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana Hizkia yang seharusnya mati, oleh karena dia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan sembuhkan dan Tuhan tambahi umurnya lagi 15 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah seringkali saya saksikan, tahun 2012 bulan November akhir saya terkena stroke, lalu kemudian 5 hari kemudian saya kena serangan jantung. Dan saya waktu itu diopname di rumah sakit 8 minggu tanpa lepas selang, ya. Lalu kemudian karena Ibu Gembala dulu adalah mantan perawat bedah di Rumah Sakit RKZ Surabaya, sehingga oleh Ibu Gembala saya dibawa ke Rumah Sakit RKZ Surabaya. Dan setelah menjalani pemeriksaan mulai dari ECG, lalu kemudian ini ya kayak USG itu ya, untuk tahu detak jantungnya. Lalu kemudian disimpulkan jantung sebelah kiri saya itu tinggal 22%. Ketika dokter mengatakan, Bu, Bapak ini jantung kirinya tinggal 22%. Kalau Bapak tidak pasang ring, sewaktu-waktu Bapak akan mati. Itu vonisnya dokter. Ya, luar biasa. Jadi kalau yang ada dalam dunia ini antara kenyataan dan kebenaran, seringkali saya katakan itu adalah sesuatu hal yang bertolak belakang. Kenyataannya dokter bilang 22%, tetapi kebenaran firman Tuhan bagi saya waktu itu, Yesus itu adalah Jehovah Rafa, tabib yang ajaib. Lalu kemudian, Pak, silakan Bapak tanya di depan. Lalu kemudian di depan dibilang, Pak, kalau Bapak harus kateterisasi lebih dahulu. Waktu itu sekitar tahun 2012, itu biayanya kateterisasi sekitar 7-8 juta. Dan dikatakan kalau nanti ada satu penyumbatan itu 60 juta, Pak. Nanti kalau ada penyumbatan lagi itu 140 juta. Jadi paling tidak Bapak menyediakan 125 juta, ya. Seringkali saya bergurau, di sini ada Mami Syokit, apa nggak bisa pakai ringnya, bautnya sepeda ya, mungkin 1000-an dapat banyak. Ketika pihak administrasi RKZ bilang seperti itu, saya melihat istri saya sudah menangis, dan saya katakan, mati dan hidupnya ayah di tangannya Tuhan. Dan saya pada waktu itu mempunyai keyakinan yang kuat bahwa saya tidak akan terjadi apa-apa. Dan hari itu juga saya katakan, sekarang gimana ya? Saya katakan kepada Ibu Gembala, kita berangkat. Waktu itu kita ada tugas Natal di GPDI Pakis Haji. Di tengah jalan ditelepon istri saya, Ibu Gembala yang terima, minta tolong untuk baptis, ya. Jadi dalam kondisi seperti itu saya sampai di sana, Gembala sidangnya sana kaget karena melihat kondisi saya masih jalannya masih pincang, bicaranya masih pelo berat. Dan saya katakan, gimana Mas Yun, gak apa-apa, saya akan baptis. Dan waktu itu saya minta Mas Eko yang ngantar waktu itu, Pak Eko tolong sama-sama masuk dalam air, nanti kalau seandainya saya nggak kuat saya dibantu untuk ngangkat. Waktu itu saya membaptis 8 orang dalam posisi keadaan hujan, istirahat 2 jam, lalu kemudian khotbah Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya waktu itu memang tidak berteriak tangis saya,
Tetapi Tuhan tahu yang di dalam hati saya itu sangat-sangat menangis. Ya, mengingat pada waktu itu pekerjaan Tuhan lagi banyak permasalahan dan waktu itu anak-anak masih kecil. Dan saya hanya berkata, Tuhan, jika Tuhan masih pakai hamba-Mu, Tuhan akan sembuhkan hamba-Mu, Tuhan akan tolong hamba-Mu. Dan yang itu yang saya alami, dan sampai hari ini oleh kemurahan yang daripada Tuhan, saya boleh baik dan saya boleh ada. Dan saya selalu berpegang kebenaran kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai, Tuhan pasti kasih kekuatan. Dan hari ini percayalah saudara, mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu tidak pernah hilang, karena Yesus Kristus dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Karena Yesus tidak pernah berubah, kuasanya tidak berubah. Karena kuasanya tidak berubah, mujizatnya ada untuk saya dan saudara yang percaya bersama-sama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang sulit dan sukar, kita jangan menjadi lemah, jangan menjadi kendor, tetapi berimanlah dan percayalah. Tangisan saudara tidak sia-sia. Tangisan saudara akan mendatangkan kuasa Tuhan, dan yakinlah mujizat Tuhan akan terjadi di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah kita ketika menghadapi segala sesuatu, kita mau menangis kepada Tuhan. Karena tangisan kita itu, air mata kita nggak sia-sia. Air mata kita ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Dan ketika kirbat itu sudah penuh, maka di sana kita akan mendapatkan pertolongannya Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah beriman, dan percayalah bahwa dalam doa itu ada kuasanya. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Ketika Tuhan bekerja, mujizatnya nyata turun memberkati atas kehidupan kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit.